Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Saputra, NIM 19026115. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Padang, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk melakukan penyimpanan arsip dengan sistem wilayah atau geografis. Jadi, sebelum saya menjelaskan langkah-langkahnya, saya akan memberikan pengertian terlebih dahulu apa itu sistem penyimpanan arsip dengan sistem wilayah atau geografis. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari penyimpan arsip dengan sistem wilayah atau geografis. Jadi, sistem wilayah atau geografis ini adalah sistem penyimpanan dokumen, berkas, atau arsip yang dijadikan pedoman dalam menemukan kembali arsip secara cepat, tepat, yang diselenggarakan berdasarkan daerah atau letak wilayah dari pengirim surat atau wilayah yang dikirim surat. Jadi, pada surat atau dokumen yang disimpan dan ditemukan kembali ini akan disimpan menurut kelompok atau tempat penyimpanan berdasarkan geografi atau wilayah kota yang sama. Contohnya, satu dokumen berasal dari Padang, maka akan disimpan dengan sesama dokumen juga yang berasal dari Padang. Jadi, dalam hubungan ini, dokumen atau arsip yang disimpan dan ditempatkan dalam folder sesuai dengan letak geografis dari dokumen tersebut yang sama. Dalam penggunaannya, sistem geografis ini memiliki kelebihan yaitu yang pertama, pemberkasan langsung dapat dilakukan tanpa harus dirujukan ke indeks. Yang kedua, penentuan tempat berkas dapat secara cepat dilakukan apabila orang yang memerlukannya mengetahui subjek yang dibahas. Yang ketiga, perolehan informasi dapat dilakukan di daerah itu masing-masing berdasarkan berkas yang disusun. Dan yang keempat, mudah mencari keterangan bila letak wilayah telah diketahui. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara langkah-langkah melakukan penyimpanan arsip dengan sistem geografis atau wilayah. Yang pertama, kita perlu menyediakan map sebagai tempat penyimpanan dokumen. Map ini berguna sebagai pelindung dari dokumen agar tidak cepat rusak dan mudah dalam melakukan penyimpanan. Kedua, kita perlu menyiapkan guide atau sekat. Guide atau sekat ini berguna sebagai pemisah antara satu dokumen dengan dokumen lainnya yang dipisahkan menurut sistem geografis atau wilayah. Jadi, guide ini menjadi salah satu alat yang digunakan dalam penyimpanan arsip. Yang ketiga, tentu saja kita perlu menyiapkan dokumen atau arsip yang akan kita gunakan. Di sini, saya menggunakan 5 dokumen yang akan digunakan sebagai contoh penyimpanan arsip sistem geografis atau wilayah. Yang keempat, kita perlu menyiapkan alat-alat tulis. Alat tulis ini digunakan sebagai pembuat tabel indeks dan buku penyimpanan. Setelah kita selesai menyiapkan alat dan bahan, lalu kita lanjut kepada langkah-langkah untuk menyimpan arsip dengan sistem geografis ini. Yang pertama, kita perlu memeriksa surat atau berkas yang kita punya. Kita memeriksa terlebih dahulu, apakah dokumen ini penting untuk disimpan atau tidak, dan apakah dokumen ini sudah bisa disimpan atau masih dalam proses pembuatan. Jika sudah bisa, maka kita bisa menyimpannya sebagai arsip penting. Langkah selanjutnya adalah kita mengindeks dari surat atau dokumen yang kita punya. Jadi, setelah kita menentukan dokumen apa yang akan kita simpan, selanjutnya kita membuat tabel indeks. Di sini, saya memiliki beberapa dokumen yang akan saya arsipkan. Dan di sini ada tabel indeks. Yang pertama, ada provinsi atau kabupaten atau kota, kolom kedua ada daerah, kolom ketiga kode, dan kolom keempat adalah jumlahnya. Yang pertama, kita ambil akte kelahiran ini. Di sini, akte ini dibuat atau berasal dari Jawa Barat, daerahnya Cirebon, maka kodenya adalah JB. Jumlahnya di sini ada 2 buah. Lalu selanjutnya ada Sumatera Barat, nama daerahnya Lubuk Puar Pariaman, kodenya SB dan jumlahnya 1. Dan ketiga ada Kepulauan Riau, daerahnya Tanjung Pinang dan kodenya KR dan jumlahnya 1. Setelah kita selesai memberi indeks, selanjutnya kita memberi kode kepada dokumen.
kode ini kita letakkan di bagian guide dan di tabel indeks. Jadi, contohnya Jawa Barat, kita mendapatkan kodenya adalah JB, dan JB kita letakkan pada guide di sebelah sana, yaitu dengan JB. Selanjutnya, SB yaitu Sumatera Barat, KR yaitu Kepulauan Riau. Selanjutnya, kita akan melakukan langkah penyimpanan arsip ke dalam map. Jadi, arsip kita ambil, lalu kita masukkan ke dalam map seperti ini. Pastikan dokumen kita masukkan dalam keadaan baik dan tidak terlipat. Jika sudah, kita tutup. Jika semua dokumen sudah kita masukkan ke dalam map seperti ini, kita tinggal memberikan guide atau sekat di masing-masing map sesuai dengan kode yang ada dalam dokumen tersebut, yaitu pertama JB, yang kedua SB, dan yang ketiga KR. Perlu diingat, dalam melakukan penyimpanan arsip ini, kita harus menyusun setiap kode ini sesuai dengan abjad, karena sistem wilayah ini juga menggunakan abjad untuk pengkodeannya. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti dengan mudah dan bisa menjadi tambahan ilmu bagi teman-teman. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come and take, but don't bitch all up in it, make it lit like. Yeah, with some bitches you can have a story all